guys. Selama ini kita semua percaya bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan militer paling sakti mandraguna di planet ini. Dan itu bukan cuma mitos, emang bener. Buktinya, anggaran militernya nyaris $1 triliun per tahun. Buat ngebayanginnya, total seluruh pengeluaran militer negara-negara lain digabung aja, Amerika masih menang sendiri. Tapi, pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya untung dari duit segede itu? Tentara di lapangan? Veteran yang udah pensiun? Jenderal perang? Atau malah politisi di Washington? Jawabannya agak mengejutkan, bukan mereka. Yang paling banyak cashing in dari anggaran perang Amerika adalah para private military contractor, perusahaan-perusahaan swasta yang jualan jasa perang, alat tempur, logistik, sampai penjagaan elit. Dan cek yang mereka terima, mahal banget cuy. Duit triliunan dolar masuk ke kantong swasta. Sebuah laporan dari The Quincy Institute, lembaga think tank di IAS, nunjukin kalau antara 2020 sampai 2024, private military contractors ngantongin $2,4 triliun dari Pentagon alias Kementerian Pertahanan AS. Itu lebih dari setengah total anggaran militer AS dalam periode 4 tahun. Gila nggak tuh? 5 pemain utamanya. Lockheed Martin $313 miliar, RTX, EKS Raytheon $145 miliar, General Dynamics $116 miliar, Boeing $115 miliar, Northrop Grumman $82 miliar. Total, $771 miliar cuman buat 5 perusahaan doang. Sementara sisanya, ratusan perusahaan lain juga ikut ngeruk dolar. Perang di Amerika bukan sekadar konflik tapi tradisi ekonomi. Buat Amerika, perang itu bukan sekadar alat politik, tapi komoditas ekonomi. Udah dari abad ke-18 mereka ngelakuin ini. Dulu jualan sepatu dan kuda, sekarang jualan drone dan satelit. Dari perang saudara, Perang Dunia I dan II, Vietnam, Irak, Afghanistan, semuanya dikelola swasta. Dari seragam sampai senjata, dari makanan sampai rumah sakit. Amerika literally jadi pabrik perang. Bahkan menurut catatan sejarah, selama 200 tahun terakhir, Amerika terlibat lebih dari 200 perang. Artinya, rata-rata tiap tahun ada satu konflik yang mereka ikutin. Itu udah kayak job tahunan mereka. Setelah 9/11, swasta makin brutal main di medan perang. Tapi sejak tragedi 9/11 di tahun 2001, skemanya makin brutal. Perang nggak lagi dimobilisasi lewat militer nasional aja, tapi lebih ke arah outsourcing ke swasta. Mau invasi Irak, tinggal lempar kontrak ke Halliburton. Mau nyerang Afghanistan, kontaknya ke KBR. Butuh tentara yang jaga pejabat atau bisnis di zona perang, panggil aja Blackwater. Dan yang bikin makin gila, di Perang Irak, jumlah tentara bayaran, kontraktor, bahkan lebih banyak dari tentara asli AS. Karena mereka nggak tunduk sama hukum militer biasa, nggak ada aturan perang jelas, dan yang penting, mereka digaji gede. Duit dari perang balik lagi ke elit. Oke, ini sarkasme ya, tapi kalau Indonesia mau ikutan gaya Amerika, bikin konflik di luar negeri. Yang penting jangan di wilayah sendiri, biar rakyat tenang, ekonomi tetap jalan. Target daerah kayak sumber daya. Kayak minyak, emas, uranium, apa aja yang kita butuh. Mainkan isu agama. Apalagi kalau negara target punya agama samawi. Dalil itu gampang digoreng. Ciptakan pemimpin boneka. Yang ambisius tapi bisa dikendalikan. Sekalian anak dan mantunya, cetak uang, bangun industri militer. Produksi sendiri semua senjata. Perang jalan terus, ekonomi muter sendiri. Dan voila, Indonesia resmi masuk ke klub elit perang adalah bisnis. Perang sekarang udah bukan soal menang atau kalah, tapi siapa yang dapat kontrak, siapa yang produksi peluru, siapa yang ngejagain tambang di daerah konflik, dan siapa yang bisa beli jet tempur paling banyak. Jadi guys, Amerika itu superpower bukan karena kekuatan militernya doang, tapi karena bisnis perangnya yang udah di-franchise. Pertanyaannya sekarang, kalian mau jadi korban atau pengusaha di balik layar perang? Tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.